bangga banget gitu Ya, ya. aku juga Oke, Ibu. wah, ya buatan Makasih. Indonesia. Ya, nanti kodenya dari Tiffany ya. Oke, Tiffany, kasih kode. Udah? Jangan goyang lagi ya, Bos. Udah ya? Itu Oke. itu Udah? jagain yang Arif yang pegang Live-in dulu. Yang ini siapa live kan? Oke, sudah? Udah on? Live. Oke. Selamat siang sahabat alun-alun Indonesia. Selamat datang kembali di acara IG Live Alun-alun Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, jauh dari Lombok, yaitu Ibu Samira Al-Jufri di sebelah saya. Nah, sebetulnya kita ingin menyampaikan juga, Ibu Amira ini jauh datang dari Lombok, tetapi beliau juga tidak takut datang ke Mall Grand Indonesia karena selama dibukanya kembali setelah pelonggaran PSBB, maka Grand Indonesia, sebuah mall di pusat kota Jakarta, telah memberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan bagi para sahabat alun-alun yang akan datang ke alun-alun Indonesia juga tidak usah khawatir. Setiap hari kami disinfektan dan di mana-mana ada cairan sanitasi sehingga aman apabila Anda ingin berkunjung ke alun-alun Indonesia. Nah, tanpa memperlambat waktu, mari kita langsung masuk ke pokok pembicaraan hari ini, yaitu karya Ibu Samira Al-Jufri, Mira Salsito. Luar biasa. Terima kasih. Salam sehat untuk Ibu Mira. Salam sehat juga untuk Wanda Syafi dan diundang ke sini, saya berterima kasih. Dengan bangga Bu, karena kita tahun ini kan untuk dalam rangka Agustusan juga harus bangga buatan Indonesia. Dan ini adalah salah satu yang kami ajak, yaitu putri dari Lombok yang berusaha sejak lama membudidayakan mutiara. Mira, bagaimana nanti membedakan mutiara asli Betul. yang namanya Salty Pearl Yes. dan yang mutiara air tawar, Air tawar. dan juga mutiara buatan. Itu nanti Ya. kita akan pelajari dari beliau. Betul. Nah, untuk itu Bu Mira, coba jelaskan sejak kapan Ibu Mira ini bekerja dengan para petani, dengan koperasi dan dengan warga Lombok dalam mengembangkan Mutiara Salty ini. Pearl. Ya. Jadi singkat cerita Bu Pinky, karena ceritanya kalau diceritain panjang banget. Saya memang lahir di Jakarta. Begitu tumbuh besar, kebetulan almarhum papa saya meninggal dunia. Mama orang Lombok, kami pindah di Boyong Lombok, gitu. Nah, mama orang Lombok, jadi mama itu dari gadis memang sudah suka mutiara. Karena memang di Lombok penghasil mutiara yang udah bagus banget, yang kita udah nggak ragukan lagi ya ini di dalam kualitasnya. Jadi saya memang udah growing up di mutiara karena mama saya juga dulu bisnis mutiara tapi kecil-kecilan aja di kalangan teman-teman di Lombok. Setelah saya besar, ketertarikan mutiara itu semakin kuat gitu. Jadi kalau saya lihat orang pakai mutiara, wah keren, rasanya kayak ratu-ratu gitu ya. Jadi very elegant and classic. Jadi terbesit di benak saya kepingin bisnis mutiara. Tetapi pada saat itu saya juga punya cita-cita lain, which is menjadi lawyer. Okay. Jadi masih dilema nih. Tetapi akhirnya saking strong ya, saking kuatnya keinginan saya, kecintaan saya terhadap mutiara. Pada saya umur 16 tahun, saya coba beli 2 butir mutiara untuk sampel. Coba pengen usaha gitu, tapi nggak bilang sama saya. Okay. Karena mau memang usaha itu tidak dibantu siapapun awalnya, dari merangkak sendiri gitu. Tapi karena masih muda banget, masih sekolah, jadi ya nggak sefokus, seriusin gitu. Tapi setelah saya beranjak dewasa, waktu itu saya di Jerman, dapat seperti kayak sekolah bahasa di Jerman selama setahun dari Goethe Institute. Saya lihat di situ Indonesian South Sea Pearls costed more than 20,000 euro a necklace. Wow. Indonesian South Sea Pearls. Disebut ya? Iya, di situ di bawah. South Sea Pearl. Indonesian Zuidzeeperlen, Indonesia Zuidzeeperlen dalam bahasa Jermannya. Jadi saya nengok di kaca gitu kan Bu,
wow, this is from my home gitu Iya. kan. Ini mama biasanya pakai ini tapi nggak seharganya nggak segini gitu. Gila aja nih harganya 20.000 euro, 2.000 euro apa 20 euro. Jadi kan 20 koma nolnya di ya, belakang. Aku betul. masih wondering why it's so expensive. Aku masuk ke dalam situ. Tanya. Ternyata memang itu 20.000 euro dan itu dari Indonesia. Wow, betul-betul ya, luar biasa. Sepulangnya saya lari-lari pulang ke rumah. Karena waktu itu saya kan masih student. Jadi ada punya internet di handphone, jadi saya harus ke wifi di ibu angkat saya di Jerman di rumah. Saya lari telepon mama, loh dari situ awalnya saya pulang ke Indonesia. Saya minta kontak dari mama yang dulu, minta kontak uncle, saya ngobrol sama uncle. Jadi dia tuh kayak peternak kecil di Lombok yang udah biasa ekspor dulunya produk-produk ke China. Saya minta sampel dari beliau, minta sampel beberapa biji, kalau nggak salah 2 biji sih, dia ngasihnya hanya 2 biji. Kata dia 2 biji ini nantinya akan berkembang menjadi ribuan biji karena saya tahu you can do it. Itu awalnya. Itu awalnya, dan itu pada saat saya umur kalau nggak salah 19 tahun. Jadi langsung banting 2 haluan. mutiara. Iya, 2 mutiara. Luar biasa. Dari situ berkembang, saya nekat berangkat ke Hong Kong sendiri untuk ketemu dengan supplier di distributor Buyer. mutiara, buyer di situ yang saya bisa masukin mutiara. Tetapi mereka ketawa, ini ngapain bawa 2 biji mutiara, nggak ada yang mau. Jadi saya dicuekin, ditutupin pintu, digebrakin pintu, nggak ada yang mau lihat saya waktu itu. Frustasi, itu my last money, uang terakhirku. Frustasi pulang ke, belum pulang, mau pulang, besoknya mau pulang karena pamerannya udah selesai. Saya duduk di meja makan, ada satu cewek dateng ngambilin saya, muda juga seumuran saya. Ternyata dia mencari supplier South Sea Pearls, tetapi nggak mau dari yang pameran. Kenapa? Karena produk mereka itu sudah di treatment, tidak original. So they already sudah diwarnain, sudah diberikan pengkilat, pokoknya sudah tidak original lagi. Saya duduk, saya sambil makan, air mata saya sambil keluar karena it was my last money, tabungan terakhir saya. Kalau saya pulang saya nggak tahu mau ngapain. Bener-bener yang udah last penghabisan. sudah kasih jalannya ya. Saya nggak tahu ya Bu Pinky. Akhirnya di situ kenalan dengan beliau, ternyata beliau order dari saya. Dari situ berkembang. Luar biasa. Jadi memang You never know. petuahnya uncle, pamannya Iya. Bu Mira, membawa berkah pada saat datang ke Hong Kong. Ini untuk teman-teman sahabat alun-alun Indonesia mungkin yang belum tahu, Hong Kong adalah satu sentra di mana diadakan biasanya berkala setiap tahun. Iya. Ada lelang besar mutiara, terutama sekali South Sea Pearls, dan memang sebagian besar dari Indonesia. Tapi 80%. yang sedihnya hanya dijual sebagai butiran ya, Betul. belum dibuat sebagai perhiasan. Nah, ini nanti sebetulnya yang paling unik. Karena saya juga baru tahu pada waktu belajar dengan Departemen Perdagangan, ternyata Betul. itu salah satu Kendala ekspor kita yang paling punya besar. nilai besar, dan kita Indonesia sebagai pemasok 80% dari supply mutiara South Sea di seluruh dunia. Ini yang kadang-kadang suka kita tidak tahu bahwa betapa besarnya kepulauan Indonesia dengan air lautnya yang masih bersih sehingga aman untuk menjadi tempat peternakan dan pembiakan mutiara yang dari tingkat maksimal. Ya, betul. Silahkan nanti Ibu lanjutkan. Jadi di mana saja tempat pembiakan yang Ibu kelola untuk menghasilkan koleksi Mira South Sea Pearl? Jadi saya sistemnya sama peternak lokal, istilahnya saya punya long line sendiri. Jadi saya kasih investasi di dalam kerangnya juga gitu. Jadi di Lombok dan di daerah Sumbawa gitu. Jadi semua itu kita kerjasama, hasil panennya nanti diberikan ke Mira South Sea Pearl exclusively to us, to Mira South Sea Pearls. Jadi memang kebetulan menemukan buyer yang memang inginnya authentic, original South Sea Pearl without any treatment. Luar biasa. Nah, kemudian Ibu, keunikan dari South Sea Pearls itu apa sebenarnya? Yang membedakannya dari pearl yang lain. Jadi, first of all,
South Sea Pearls ini adalah satu-satunya cultured pearls, mutiara yang dibudidaya yang termasuk dalam precious gemstone. Oke. So, jadi dia termasuk kadarnya itu seperti berlian gitu. Jadi precious gemstone termasuk bukan semi precious. Karena kan ada precious dan ada semi. Precious ya. Ini termasuk precious. Kenapa? Karena si Pintada Maxima ini dibudidaya itu lama banget. Dan hanya ada di South Sea area, limited. Ya. Dan Perairannya nekernya itu limited ya? ya limited, hanya South Sea area aja, seperti Indonesia, Filipina, Australia, Vietnam starting, tapi majority production itu di Indonesia dan yang white South Sea Pearl itu di Australia. Tapi kita Indonesia menghasilkan 80% world market, supply for the world market yang dibawa nantinya seperti Ibu Pinky bilang tadi, kita bawa ke Hong Kong, di situ akan di treatment dan baru dari situ distribusi ke seluruh dunia. Dan kalau perbedaannya sendiri, bagaimana melihatnya agar supaya dia menjadi punya karakteristik yang istimewa dari South Sea Pearl? Oke, South Sea Pearl ini cara membedakannya gampang banget. Jadi mutiara itu ada cultured freshwater pearl, mutiara air tawar, which is itu dari Cina ya. Betul. Mention it di bawah garis besar. Indonesia tidak pernah dan tidak ada produksi freshwater. Jadi banyak sekali pedagang yang ada di Indonesia itu tidak menyampaikan ini secara transparan. Kadang ada yang seperti kalau kita datang ke manapun ya, bukan cuma di Lombok, ke tempat wisata manapun, bilangnya ini mutiara Lombok, tapi itu air tawar itu tidak ada di Indonesia. Itu semua adalah import dari China. So mention it, kalau ada yang bilang mutiara air tawar itu dari Indonesia, itu memang benar salah besar. Ya, betul. Mungkin dia tidak tahu, penjualnya itu tidak tahu, atau saya tidak mengerti kenapa, tapi Indonesia itu tidak pernah menghasilkan freshwater satu. Karena freshwater itu aksesoris, bukan gemstone, precious. Bukan precious. Exactly, bukan precious gemstone. Ada Akoya Pearls. Akoya Pearls itu air laut juga, tapi dari Jepang. Oh ya. Dan butirannya kecil. Butirannya kecil, jadi itu beda di shell, beda di kerangnya. Ada lagi Black Tahitian Pearl, seperti yang saya bilang tadi, itu sama seperti South Sea Pearl, karena lain dari oysternya. Kalau South Sea Pearl ini namanya Pintada Maxima, tetapi kalau si Black Pearl itu Pintada Peteneria Penguin. Jadi itu mulut Black Pearl itu mulut kerangnya warnanya hitam. Jadi kalau mutiara air laut selatan, South Sea Pearl, nah ini kebetulan ada kerangnya nih di sini. Mulut kerangnya ini berwarna, ini ada mulut kerang. Ini Pintada Maxima yang sudah dibersihkan nih. Jadi mulut kerangnya ini berwarna gold. Nah ini nantinya akan menghasilkan mutiara gold, atau bisa putih ke krem, atau putih pucat, maksudnya kuning pasi, dan atau bisa menghasilkan gold matang. Jadi it's depend dari kerangnya dan dari induk. Dari induk kerangnya, dari environmentnya, dan setiap mutiara itu. Jadi kita harus pakai satu kayak seperti kita bilang satu untuk jadi silangnya. Untuk persilangan sama aja kayak ini kawin nih Bu gitu. Jadi ada satu kerang yang akan dikorbankan kalau untuk diambil si ibunya di dalam, dipotong-potong, dimasukkan ke dalam kerangnya bersamaan dengan nucleus namanya. Jadi itu nanti kamu bisa detailnya bisa nonton di Instagram aku, di Instagram Mira South Sea Pearls. Dan juga akan di alun-alun juga nanti ada. Kita akan ngajak kamu jalan-jalan ke Pearl Farm Journey, dan di situ ada keterangan caranya juga gimana, produksinya seperti apa, lengkapnya detailnya nanti bisa di situ. Oh baik. Nah, saya juga tertarik sebetulnya karena Ibu Mira ini juga mengajak para petani atau pengembang pembiak budidaya mutiara laut ini dengan para pembudidaya lokal. Ya. Jadi
dan keterusan kelanggengan dari usaha tersebut. Coba Betul, diterangkan bagaimana pola Jadi kerjasamanya pola Ibu. kerjasamanya ya seperti saya bilang tadi Bu Pinky, bahwasanya Ikut kita modal, bantu keikut sertaan modal. ikut serta modal dan juga ikut serta mungkin dari teknologi-teknologi yang memang belum ada di sini, itu kita bisa bantu juga untuk cari. Tapi kebanyakan kita itu modal ya, support mereka di keuangan sih. Dan setelah itu hasil panennya Hasil panen purely itu sepenuhnya khusus akan khusus untuk online kita, punya kita sendiri. Betul. Gitu. Betul. Dan ini menarik sekali karena saya senangnya bahwa Ibu juga memberikan suatu pemberdayaan bagi para petani Masyarakat lokal dan lokal. masyarakat lokal. Saya Ya selalu karena ingat itu cerita sedih Ibu Bu, itu. kenapa? Jadi produk kita Indonesia di luar negeri itu sudah di branded gede ternama, saya nggak mau sebut namanya siapa, itu made in Japan. Jadi padahal itu sebenarnya Indonesia. punya Indonesia. Jadi Iya. saya di sini makanya 2 tahun lalu dari 2018 sampai 2019 saya ikut Kementerian Perdagangan, waktu itu masih Pak Enggar. Ya. Beliau ajak saya untuk memperkenalkan mutiara Indonesia keliling dunia. Mostly kita ke Eropa, ke Zurich, ke Madrid, ke Spain, ke Afrika. Jadi beliau bantu saya, beliau bilang kamu salah satu pengusaha wanita muda Indonesia yang harus kami kembangkan. Jadi beliau keliling dunia tuh saya Bu 2018 sampai 2019 sama beliau untuk memperkenalkan mutiara Indonesia di internasional. Dan jadi memang peran serta pemerintah dalam hal ini masih juga diperlukan. Betul. Agar supaya brand South Sea Pearl Indonesia ini tetap dikenal, karena memang kalau dikenal di luar dari negeri, Indonesia, dari gitu. Indonesia. Karena terus terang aja sebelum Indonesia didengar, yang didengar kan Jepang dengan Mikimoto-nya. Betul. Itu untuk cultured pearl. Iya. Jadi karena biasanya, beliau yang menemukan sistem budidaya. Jadi beliau adalah pencetus sistem budidaya budidaya mutiara. Betul. Jadi makanya dan berhasil membuat satu standarisasi sehingga namanya memang sangat kondang. Betul. Tapi tidak ada salahnya. Berikutnya nanti akan ada Mira South Sea Pearl sejajar dengan Mikimoto. Amin. That's my dream. Karena memang lain sekali, karena warna juga lain. Dan saya tahu bahwa South Sea Pearl yang sangat khas di Indonesia adalah yang warnanya emas. Iya, ya, gold dan cream. Karena kita mostly kerangnya ini berwarna seperti ini. Jadi memang dari rumahnya ya, Bu, ya. Betul. Oke. Kalau begitu mungkin Ibu bisa cerita lebih lanjut produk-produk apa saja yang berhasil Ibu bawa pada kali ini. Jadi mumpung ini kan udah lama kita house shopping ya, nggak pernah ke mall ya Bu Pinky ya. Udah berapa bulan ini kita ya dunia berubah, world changing, dan kita harus tetap happy dan healthy ya, cantik. Harus cantik Ibu. Dengan itu kita bisa menjaga kesehatan, karena kalau kita sedih dan murung dan stres terus rasanya mempengaruhi kesehatan kita. Jadi melakukan sesuatu yang hobi itu terutama, dan melihat yang cantik-cantik itu rasanya dianjurkan banget. Maka dari itu saya di sini mau kasih spesial kemerdekaan Indonesia, ada diskon bersama alun-alun ya. Jadi up to 50%. Nah, saya akan menampilkan beberapa produk ya, saya juga udah pakai nih. Produk best sales kita yang gampang banget, yang kita pakai hari-hari, yang kamu bisa pakai anytime ya. Yang kamu bisa pakai anytime, kita start dari 20% sampai 50%. Jadi seperti yang aku pakai nih, Bu Pinky. Ini best seller kita banget. Kenapa? Satu, ini mutiaranya South Sea Pearls, mutiara air laut. Harganya terjangkau, desainnya juga nggak pasaran, modern, dan ini pakai rhodium dan Swarovski. Jadi untuk yang ini kita ada special diskon 30% nih. Waduh. Itu bisa di zoom. Jadi sahabat alun-alun, inilah kesempatan untuk tampil cantik agar supaya imunitas kita tambah strong. Karena happy kan ya, karena melihat yang cantik-cantik. Jadi happy. Jadi ini bisa dibeli 30% dari harga 1.350.000
sekarang menjadi 1.050.000 ya, 1.050.000 ya, bisa beli dan sapa ya. Betul. Nah, untung diingatkan ini. Jadi untuk Jadi teman-teman sistemnya yang gimana nih kalau mau beli masih nih? belum berani ke mall, silahkan hubungi fasilitas Sapa dan Belanja, yaitu belanja melalui WhatsApp, melalui telepon 08 22 98 10 1029. Itu ada di IG kami, dan silahkan dihubungi Sapa Belanja. Nanti petugas akan membawa atau ibu bisa kirimkan kepada kami capture gambar yang ibu inginkan, nanti akan bisa dibantu oleh asisten kami. Jadi silahkan hubungi Sapa Belanja. Ya, nah kalau Belanja. mau beli ini bisa banget karena mumpung lagi ada diskon 30%. Gelang ini pakai Swarovski, warnanya ada yang hitam, jadi di dalamnya kamu bisa lihat sendiri sparkling seperti berlian, tapi sebenarnya Swarovski. Hanya dengan 1.050.000 kamu bisa udah dapatkan dan bisa langsung dikirim ya, delivery ke Betul, rumah maupun keluar kota juga bisa ya. Bisa. Tuh, bisa banget. Jadi langsung aja kalau mau. Ini namanya Swarovski. Ini ada kodenya nih, Mira 773. Mira 773 Swarovski two sides. Nah, jadi saking banyaknya Ibu produk kami, produk Mira South Simple, dan berbeda-beda model, setiap saya beri nama sold out, sold out, sold out. Jadi saya udah kasih kode aja sekarang. Kasih kode. Kasih kode saja sekarang. Ya, jadi kamu kalau mau beli yang ini bisa langsung WA ya. Betul. WA di 0822 98 10 1029. Sapa dan Belanja. Ya, Sapa dan Belanja. Oke, kalau gitu kita Mungkin lanjut lagi. Lanjut, Bu. Ini kita juga kan selain dari produk-produk yang cantik-cantik, nanti kita bisa lebih ke dalam lagi. Oke. Pasti banyak yang bertanya, Apa? setelah Apa, Bu, dipakai pertanyaannya? atau setelah kita beli, bagaimana perawatan selanjutnya? Karena memang yang harus diperhatikan di dalam mutiara kan adalah lusternya, Betul. cahayanya, kilapnya. Nah, itu yang bisa memberikan tadi kilau cantik. Oke, ini benar-benar bermanfaat ya during the pandemic. Betul. Karena kita harus steril, harus benar-benar bersih, dan tentunya kita masih mau tetap tampil cantik ya, Bu Pinky. Hand sanitizer terus. Iya, harus pakai hand sanitizer terus. Jadi untuk perhiasan mutiara sendiri, memang mutiara itu tidak boleh kena sama alkohol. Jadi aku punya tips kalau kalian memang masih tetap ingin menggunakan South Sea Pearl mutiara kalian, bisa banget, tetapi caranya, jadi sebelum dipakai cuci tangan dulu dan jangan pakai apa-apa dulu, jangan pakai hand sanitizer. Dari rumah nih, Bu Pinky udah dandan cantik, pakailah itu mutiara, pakai perhiasannya, dan remember, jadi harus sangat diingat, jangan pernah dipegang selama di luar. Selama dipakai jadi ya. Jangan pernah dipegang. Jadi itu benar-benar nggak usah dipegang sama sekali, karena kan automatically kalaupun kalian mau memegang, bisa langsung cuci tangan dulu, cuci tangan, baru dengan kalian sabun bisa, ya, dengan jadi bukan sabun. dengan hand sanitizer. Nggak bisa, ya, Bu? jangan, karena ada alkohol. Nah, pulang ke rumah cuci tangan dulu lagi sampai kering tangannya, baru sesudah itu dibuka. Dan untuk mutiaranya sendiri kalian bisa pakai, pasti semua punya kacamata ya di rumah ya, kacamata hitam ya. Di Mira South Sea Pearl juga disediakan, kalian bisa beli juga nanti, atau di alun-alun juga nanti bisa. Atau kalian juga punya kain yang soft sendiri di rumah, itu bisa dipakai banget. Caranya gampang seperti ini. Kalian buka dan satu persatu ya, Bu, satu ya? persatu. Karena kan kalau perempuan suka pakai krim, ya, betul. suka pakai, dan jangan lupa jangan semprotin parfum ya di mutiara. Karena pokoknya intinya alkohol musuhnya. Kalau mau parfum boleh di atas sini, tapi jangan saja, tapi tanpa tidak disemprot. Jadi bisa banget caranya dibersihkan seperti ini. Ya. Jadi sahabat alun-alun harus satu persatu ya. Satu persatu butir dilap sehingga rata untuk kebersihan dari butir mutiara itu sendiri. Jadi tadi saya sebelum duduk sini udah cuci tangan dulu. Dan ini jangan lupa, kalian itu kan mesti kalau perempuan suka pakai krim dan suka pakai foundation. Biasanya kadang ada warna foundation itu yang memang harus melekatkan, itu harus dihilangkan dari mutiara sebelum disimpan kembali. Dan jangan lupa, mutiara itu adalah produk alam dan masih bernafas, Bu Pinky.
they still breathing. Jadi kalian kalau beli mutiara, ada mungkin dikasih mutiara dari nenek di situ, itu mesti dikeluarin dari brankas minimum 2 weeks, once in 2 weeks. Supaya dia bisa bernafas lagi ya setelah Supaya disimpan. exactly. Jadi bisa bernafas lagi setelah disimpan karena masih memerlukan perputaran udara dan harus sering dipakai. Kenapa? Karena minyak dari badan kita sendiri itu membuat laster mutiara itu semakin bagus. Jadi sahabat alun-alun Indonesia dan nanti akan menjadi kolektor dari Mira Salsi Pearl, ingat mutiara itu dibeli bukan untuk disimpan tapi untuk dipakai sehingga dapat mempercantik diri dan memberikan imunitas, membuat kita bahagia, gembira, dan cantik sehingga imunitasnya bertambah, kita bisa hadapi COVID-19. Betul banget. Nah, Ibu, setelah untuk penyimpanan, tadi kan perawatannya, bagaimana cara menyimpan yang baik? Ya tadi seperti saya bilang, menyimpan yang baik itu harus di tempat yang kering dan tidak terlalu tertutup. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, mutiara itu masih membutuhkan pernafasan. Boleh ditaruh di brankas, tetapi minimum 2 minggu sekali dikeluarkan. Dan saya ada tips lagi satu, taruhlah air di gelas kecil ya. Oh, makanya kalau di toko perhiasan kita sekali lihat ya. Kalau ada mutiaranya, pasti ada air di pojokan situ. Kenapa? Karena untuk ya boleh dikeluarin nggak? Tolong. Bisa dikeluarin. Jadi itu bisa breathing. Jadi tidak terlalu kering karena dia butuh. Karena dia harus ada kelembapan. Oke. Sebentar kita akan pause untuk perbaikan teknis. Teman-teman, kita nantikan lagi tips-tips hebat dari Ibu Mira. Dan kita lanjut, silahkan hubungi Sapa dan Belanja. Ngomong jangan cekak, nggak konsentrasi, Rip. Nanti aja setelah kayak lagi kayak gini nih, boleh ya foto ya. Cekrek nggak konsentrasi, waduh. Aku buka dulu deh ininya. Iya deh, buka dulu ya. Gini ya, boleh sebentar, nanti pakai lagi. Tapi nanti Pak yang akan ikutin terus nggak kalau kamu N? Mira itu ada 2 account. Ya, ada yang Mira Salsi Pearl. Boleh nggak alun? Masih live nih, Mbak? Masih live, Mbak? Masih live loh, Mbak. Samira Al-Jufri. Ya udah, belum, Hai Mal. Jamal bantu ini jadi Arif bisa foto dari agak jauhan gitu, megang ini.